Silakan Nisa pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, apakah hadir semuanya? Hadir, Bu. Pintar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Keberagaman, Bu. Ya, dan siapa yang masih ingat apa itu keberagaman? Kondisi yang berbeda dalam berbagai bidang, Bu. Ya, Citra pintar. Tepuk tangan untuk Citra. Ya, keberagaman adalah kondisi yang berbeda. Sekarang Ibu mau bertanya, di kelas ini siapa yang pernah bertengkar? Ayo, Pija, Bu. Iya, kenapa pija dan dengan siapa? Dengan Nisa sama Citra, Bu. Kenapa? Karena dia ambilnya pengaku kita tidak dikembalikannya, Bu. Citra. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak kalau perbuatan bertengkar itu baik atau buruk? Bu. Ya, perbuatan bertengkar itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, jadi Pija dan teman-temannya, kita tuh tidak boleh bertengkar dengan teman maupun dengan orang lain. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu bagaimana cara agar kita tidak saling bertengkar? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, caranya agar kita tidak bertengkar dengan teman atau orang lain, yaitu kita harus saling menghargai dan saling menyayangi walaupun berbeda-beda. Paham? Paham, Bu. Jadi pembahasan kita tadi berhubungan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang hidup rukun. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak-anak Ibu dapat mengetahui apa itu hidup rukun, macam-macam hidup rukun, dan dapat menyebutkan contoh-contoh hidup rukun, serta dapat menerapkan hidup rukun ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa? Bisa, Bu. Nah, jadi rukun terdiri dari 5 huruf, yaitu R, U, K, U, N, yang mana maknanya adalah damai, saling menghargai, tidak bertengkar, saling membantu, saling menyayangi satu sama lain, dan bersatu ataupun bersepakat. Hidup rukun ini terbagi 3 yang kita bahas pada hari ini, yaitu hidup rukun di rumah, hidup rukun dengan teman, dan hidup rukun dengan masyarakat. Ada anak-anak Ibu ada yang tahu apa hidup rukun di rumah? Berdamai dengan orang tua, Bu. Ya, Ada lagi. orang tua, Bu. Tidak bertengkar, Bu. Ya, semua yang anak-anak Ibu bilang itu semuanya benar. Hidup rukun di rumah adalah artinya hidup rukun dengan anggota keluarga, damai sesama anggota keluarga, tidak bertengkar, tidak bermusuhan, saling menghormati dan saling menyayangi. Sekarang anak-anak Ibu coba berikan contoh hidup rukun di rumah. Membantu ibu masak. Boleh, bisa. Yang lain? Mengasuh adik. Ya, itu bisa dijadikan contoh hidup rukun di rumah. Bekerja, membantu ayah bekerja, belajar bersama kakak dan adik, membantu ibu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah tadi kan kita sudah membahas tentang hidup rukun di rumah. Sekarang kita akan membahas tentang hidup rukun dengan teman bermain. Ada yang tahu apa itu? Saling menghargai pendapat, Bu. Iya, lagi? Tolong menolong, Bu. Lagi? Ada yang tahu? Tidak perlu. Ya, pintar anak-anak Ibu semua, pintar. Itu semua betul. Hidup rukun dengan teman bermain yaitu kita tuh harus saling menghargai, saling berbagi, saling tolong menolong, dan tidak membeda-bedakan. Contohnya nih, Nisa menolong Citra ketika Citra jatuh membawa sepeda. Dan contoh lain, Citra berbagi makanan dengan
Dan masih banyak lagi. Jadi kita di kelas misalnya, kalau kita berbeda, ada yang suku ini, ada suku itu, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Dengan begitu, hidup dengan begitu akan membuat kita hidup rukun dengan teman bermain. Tidak akan terjadi pertengkaran dan permusuhan dan lain sebagainya. Paham? Paham, Bu. Sebelum Ibu lanjut materi selanjutnya, Ibu ada menampilkan suatu video. Nanti anak-anak Ibu coba mencari nilai-nilai yang bisa diambil dari video yang Ibu tampilkan. Bisa? Bisa, Bu. Hai Jojo. Hai juga Ben. Kamu sedang ngapain? Aku baru saja sudah menyelesaikan PR matematika. Wah, kamu hebat. Kalau begitu, ayo kita main kelereng. Di mana? Di rumah Ilham. Ayo kita pergi. Wah, tembakan yang bagus. Ah, tidak, biasa saja. Maaf ya, aku telat. Kali ini aku mengajak Jojo. Hai Ilham. Hai Jo. Kalau gitu, ayo kita langsung main. Ayo. Humpim palayung gambreng, mak lampir pagi laju robek. Aku tidak mau main lagi. Kenapa, Jo? Karena Ilham terus yang menang. Seharusnya kau memberikan aku dan Benny kesempatan untuk menang. Kau sangat egois. Hah? Bukan aku yang egois, tetapi kamu yang tidak bisa main. Aku tidak mau bermain lagi sama kamu. Benny, aku pulang. Tunggu. Ini bukan salah Ilham, tapi kamu harus menerima kekalahan dalam permainan. Kalah menang itu biasa. Maafkan aku ya Ilham, tadi aku menyebutmu egois. Maafkan aku juga ya Jo. Gitu dong. Jojo, Benny, Ilham. Yeay! Sudah ditontonkan videonya? Sudah, Bu. Nah, apa yang anak-anak Ibu dapat ambil nilai-nilai yang dapat kita ambil dari video tersebut? Tidak boleh egois. Tidak boleh curang, Bu. Ya, yang lain? Menerima kekalahan, Bu. Ya, pintar. Nah, semua itu benar. Jadi kita dengan teman bermain itu tidak boleh egois. Kalau bermain itu kita harus menerima kekalahan karena permainan itu ada yang menang, ada yang kalah. Dan kita itu tidak boleh bertengkar ketika bermain. Kita itu harus selalu rukun, selalu bermain dengan senang hati. Kalau ada teman yang kesusahan kita bisa membantu dan lain sebagainya. Paham? Paham, Bu. Jadi anak-anak Ibu sudah tahu cara menilai sesuatu mana yang baik mana yang buruk kan? Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ada VCT daftar baik buruk. Jadi Ibu tugaskan anak-anak Ibu mencoba menjawab VCT daftar ini. Nah, kerjakan dalam waktu 5 menit. Nanti Ibu minta anak Ibu kumpul ke depan dan kita akan bahas sama-sama. Bisa? Bisa, Bu. Silakan. Nah, gimana? Sudah bisa dijawab? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba bisa kumpulkan punya teman-temannya ke depan. Ayo, Bu. Kasih. Nah, sekarang kita akan membahas yang sudah anak-anak Ibu kerjakan. Yang pertama, tadi ada pernyataannya seperti ini. Di sekolah, Nisa selalu berbagi bekal makanan dengan temannya. Nah, itu sikapnya baik atau buruk? Baik. Ya, pintar. Nah,
pernyataan kedua. Fiza selalu pergi ke sekolah mencium tangan orang tuanya. Baik atau buruk? Baik. Nah, soal yang ketiga, Nesa selalu berdekat dengan adiknya di rumah. Buruk. Ya, buruk. Nah, pernyataan yang keempat, Citra ikut serta melakukan kerja bakti dengan masyarakat di lingkungan rumah. Baik. Ya, itu sikap yang baik. Yang pernyataan kelima, Udin selalu mengejek teman satu kelas. Buruk. Nah, itu perilaku yang buruk, jadi tidak boleh dicontoh. Nah, pernyataan terakhir, Rara menolong temannya yang terjatuh dari sepeda. Baik. Baik. Ya. Jadi ada yang betul semua? Saya betul. Betul semua, Bu. Nah, jadi itulah. Jadi anak-anak ibu sudah tahu kan, sudah bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya yaitu hidup rukun di masyarakat. Ada yang tahu lagi contohnya apa? Tolong menolong, Bu. Gotong royong, ya kerja bakti. Ya, hidup rukun di masyarakat yaitu kita harus mengikuti kerja bakti gotong royong dengan masyarakat, dan sama dengan halnya dengan hidup rukun dengan teman bermain tadi. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan. Dengan begitu juga kita akan damai dengan masyarakat, tentram, rukun. Nah, sampai di sini anak ibu semua paham? Paham, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, kalau anak-anak ibu tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan membagikan potongan kertas ini. Jadi anak-anak ibu tulis pertanyaannya di kertas potongan kertas ini. Tidak memakai nama, kata nama ya. Ya. Dan nanti kalau sudah, bagikan ke teman samping kirinya. Begitu seterusnya. Paham? Paham. Nah, silakan tulis pertanyaannya. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah, Citra kasih pertanyaannya kepada Nisa, Nisa kasih ke Pija, Pija kasih ke Citra. Nah, pertanyaan siapa yang anak-anak ibu tidak bisa dijawab, tolong di checklist ya. Kalau sudah nanti ganti lagi. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Silakan Nisa, tolong bantu ibu kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan anak ibu sudah terkumpul, dan ada satu pertanyaan yang banyak checklistnya. Jadi pertanyaan ini yang akan kita bahas, yaitu bunyi pertanyaannya, kenapa kita harus saling menghargai? Sebelum ibu menjawab, ada yang bisa menjawab? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, jadi kenapa kita harus saling menghargai? Yaitu karena saling menghargai ini akan dapat menimbulkan kerukunan terhadap keluarga maupun teman maupun masyarakat. Jadi kalau kita tidak bisa saling menghargai satu sama lain, itu akan menimbulkan pertengkaran, keributan, permusuhan, dan lain sebagainya. Jadi paham? Paham, Bu. Baiklah, tadi kita anak-anak ibu sudah mengisi kertas tadi dengan sebuah pertanyaan. Selanjutnya ibu minta anak-anak ibu untuk menggambar tentang materi kita sekarang. Nah, dimana nanti hasil gambarnya anak-anak ibu harus tempelkan di sekitar kelas. Bisa? Bisa, Bu. Setelah itu keliling dan lihat apa-apa saja yang dapat kita ambil dari gambar yang telah digambar oleh teman-teman kalian. Paham? Paham, Bu. Sekarang silakan anak-anak ibu tempelkan.
terus adik dan kakak yang berebutan mainan, dan kakak yang tidak mau berbagi mainan dengan adiknya. Ada lagi? Ya silakan Mama bisa. Saling berbagi makanan dengan teman, Bu. Terus berbagi bersih-bersih kelas. Udah itu aja yang dapat tadi bisa ambil ya. Jadi itulah yang anak-anak ibu dapat tadi dari keliling-keliling yang dari punya gambar yang punya temannya. Ada yang gambarnya itu ada yang anak-anak ibu dapatkan kakak dan adik bertengkar ya kan? Ya. Nah jadi hal yang seperti itu kita tidak boleh mencontohkan, meniru. Sampai di sini anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Baiklah, mungkin hanya itu pelajaran kita yang dapat kita bahas pada hari ini. Sebelum kita tutup materi kita pada hari ini, kita simpulkan sama-sama dulu ya. Ya, Bu. Nah, tadi hidup rukun. Materi kita hidup rukun kan? Rukun maknanya tadi damai dengan anggota keluarga, dengan sesama anggota keluarga, baik itu teman, masyarakat dan lain sebagainya kan. Saling menghargai, saling menyayangi, saling tolong menolong, bersatu dan sepakat, ya kan? Hidup rukun ini terbagi dari 3. Yang pertama tadi apa? Hidup rukun di rumah, hidup rukun dengan teman bermain, hidup rukun dengan masyarakat. Hidup rukun di rumah tadi contohnya apa saja? Belajar dengan kakak, belajar bersama, bermain bersama dengan kakak, menolong ibu, dan masih banyak lagi kan? Ya, Bu. Nah, kalau contoh hidup rukun dengan teman bermain tadi apa? Saling berbagi. Saling berbagi, saling berbagi, Tidak boleh egois. saling berbagi, tidak boleh egois, tidak boleh berantem kan, bertengkar, dan saling tolong menolong ketika teman susah. Nah, hidup rukun yang terakhir itu hidup rukun dengan masyarakat. Contohnya tadi apa saja? Gotong royong, kerja bakti dengan masyarakat, dan tidak boleh membeda-bedakan masyarakat. Saling menghargai juga ya. Ya, Bu. Nah, paham? Paham. Jadi itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu ada sebuah nyanyian. Anak-anak ibu ikutin ya. Ya, Bu. Anak-anak ibu tahu ini satu jari kanan, satu jari kiri, tahu kan? Nah, ayo mulai 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, 4 jari kanan, 4 jari kiri, kelinci imut. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10. Ayo tepuk tangan. Dah, terima kasih Bu ucapkan kepada anak-anak ibu semua atas partisipasinya, dan jangan lupa mengulangi pelajaran selanjutnya ya. Ya, Bu. Sebelum ibu tutup, ibu akan mengasih tugas untuk di rumah PR. Nah, jangan lupa belajar di rumah dan mengerjakan PR-nya. Ya, Bu. Baiklah, tidak ada lagi yang ingin tanyakan kan? Tidak, Ya, Bu. sampai di sini hanya itu yang dapat kita bahas pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. They say you're too hyped up, but I think that I lost you. Mama, a party girl, she just